Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlina Riawan SSI, mahasiswa PPG Kimia dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengajar di SMK Darul Ulum Muhammadiyah Galur, pelajaran kimia kelas 10. Pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG Kimia dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta, materi tentang asam dan basa dengan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan dari salah satu dari kalian memimpin doa. Untuk memulai pembelajaran di siang hari ini, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ibu presesi terlebih dahulu ya. Ya. Fian, Hadir. Dwi, Nabila, Galeh, Rahmat, Wahyu, Indra, Farhan, Anjani, Abian, Maul, Fajar. Siapa yang nggak hadir? Mas Anggi. Mas Anggi kenapa ya? Sakit ya, semoga Mas Anggi segera diberi kesembuhan dan bisa berangkat sekolah lagi ya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang asam dan Basa. Ya, asam dan basa. Peta konsep yang akan kita pelajari yaitu tentang larutan asam dan basa. Larutan asam dan basa ada bisa diidentifikasi dengan indikator asam basa. Indikator ada indikator alami dan indikator buatan. Teorinya ada apa aja? Dari siapa? Ada Arrhenius, ada Bronsted Lowry, dan ada Lewis. Pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang yang indikator alami dan buatan. Model pembelajaran yang Ibu gunakan pada siang hari ini yaitu kita pakai PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning ada berapa fase? Ada 5 fase. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing pengalaman individual atau kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ini ya tahap-tahapannya dijelaskan. Selanjutnya, kompetensi dasar yang ingin dicapai. Yang pertama, apa?
menganalisis sifat larutan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, yaitu asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kompetensi dasar pengetahuan. Yang keterampilan itu apa? Membandingkan sifat-sifat larutan melalui percobaan berdasarkan konsep asam basa dan pH larutan, yaitu asam kuat dan asam lemah, basa kuat dan basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Apa kompetensi yang selanjutnya? Kompetensi yang keterampilan yang pertama, Melakukan percobaan penentuan sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator alami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengkomunikasikan Percobaan penentuan sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator alami dan pH universal dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama apa? mengklarifikasikan sifat larutan Berdasarkan konsep asam basa menggunakan indikator alami dalam kehidupan sehari-hari. ya seperti biasa kita apa? Ayo mengisi. Yang pertama kita ngisi angket motivasi. Yang kedua kita ngisi pretest. Ya, ditunggu Ibu akan membagikan lembar angket motivasi. Ini ya, lembar angket motivasinya diisi. Jangan lupa dikasih nama sama nomor absen sama kelasnya. Sudah belum ngisi angket motivasinya? Sudah ya, Ibu ambil terlebih dahulu. Ya, setelah tadi kalian mengerjakan angket motivasi, sekarang saatnya kita mengerjakan pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang asam dan basa. Ibu share link Google Form-nya di grup ya. Sebentar ditunggu. Sudah masuk ya anak-anak? Ya, setelah sudah masuk, kalian masuk dan kerjakan soal pretest. Silahkan.
Sudah belum? Sudah? Yang lain? Belum Mas Fajar? Ditunggu sebentar ya Mas Fajar ya teman-teman. Selanjutnya perhatikan gambar di depan. Ya, ini gambar apa? Jeruk ini? Jus jeruk. Kalau ini? Wastafel. Kalau ini? Orang yang lagi keramas. Nah, ya, siapa yang suka minum jus jeruk? Saya, Bu. Ya, Mbak Nabila suka minum jus jeruk. Rasanya apa jus jeruk? Agak masam. Ya, kecut ya. Terus apa namanya? Agak masam. Ya, tadi ini gambar orang yang lagi keramas. Nah, kalau kalian lagi keramas, sudah pernah apa namanya? Busa sabunnya termakan? Sudah. Sudah? Rasanya apa Mbak Dwi? Pahit. Rasanya pahit, ya benar. Busa sabun itu rasanya pahit kalau tertelan. Nah, apa kira-kira yang mempengaruhi dari tadi minum jeruk sama jus jeruk sama busa sabun? Ada rasa asam, ada rasa pahit. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang kira-kira apa toh yang mempengaruhi asam dan pahit tadi. Belajar tentang asam dan basa. Selanjutnya tujuan pembelajaran pada siang hari ini melalui penerapan model based learning dengan pendekatan saintifik dengan metode diskusi, percobaan, tanya jawab, rasa ingin tahu dengan kerjasama, diharapkan peserta didik dapat mengklasifikasikan sifat larutan asam dan basa berdasarkan konsep menggunakan indikator alami dalam kehidupan melalui diskusi dan percobaan dengan tepat. Yang kedua, apa? peserta didik dapat menentukan pH larutan asam dan basa menggunakan pH universal dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dan percobaan yang tepat. Yang ketiga, Peserta didik dapat menganalisis sifat larutan asam dan berbasa berdasarkan hasil percobaan menggunakan indikator alami dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dan percobaan yang tepat. Itu yang tujuan pengetahuan. Yang keterampilan selanjutnya, Peserta didik dapat melakukan percobaan penentuan sifat larutan asam dan basa menggunakan indikator alami kehidupan melalui diskusi. Apa yang akan Ibu nilai? Yang pertama, Sikap. penilaian Sikap. Sikap apa yang akan Ibu nilai? Rasa ingin tahu kalian tentang nanti asam dan basa, kerjasama kalian ya dalam percobaan dan diskusi kelompok, terus angket motivasi dan penilaian antar teman. Selanjutnya apa? Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ada pretest dan Protes. ya, kalian tadi sudah melakukan pretest. Nanti di akhir pembelajaran akan melakukan post. Yang terakhir penilaian keterampilan. Di sini Ibu akan menilai nanti presentasi kalian bersama kelompok dan kinerja pada saat percoba. Kelompok pertama ada kelompok kunyit. Kelompok kunyit ya, Mas Fian, Mbak Nabila, Mas Rahmat dan Mas Gale. Dua, kelompok secang. Siapa aja? Mas Wahyu, Mbak Anjani, Mas Farhan, Mas Indra. Tadi Mas Anggi enggak berangkat. Yang kelompok telang itu ada Mas Fajar, Mbak Dwi, Mas Maul dan Mas Abyan.
Silahkan gabung dengan kelompok kalian. Sudah semua? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu dan bahan ajar. Ini ya buat kelompok kunyit. Ini kelompok secang. Ini yang kelompok telang. Ibu akan memberikan sedikit ice breaking biar kalian tetap semangat ya. Dijawab ya. 1, 2, 3. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Darmaga? Jaya, jaya, jaya. Masuk ke fase pertama ya pada problem based learning. Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, sekarang amati gambar yang ada di depan dan gambar yang ada di LKPD. Dibuka LKPD-nya dan bacalah bacaan yang ada di LKPD. Silahkan Ibu kasih waktu untuk mengamati dan membaca bacaan yang ada di LKPD. Selanjutnya, setelah kalian mengamati gambar dan bacaan yang ada di LKPD, tentukan identifikasi masalah yang kalian temukan setelah melihat gambar dan bacaan yang ada di LKPD. Diskusikan bersama kelompok kalian. Ya, Ibu kasih waktu. Sekarang diidentifikasi dan diskusikan bersama kelompok kalian. Kelompok telang juga diskusi. Kelompok secang juga diskusi. Setelah kalian menuliskan identifikasi di LKPD, kira-kira dari kelompok mana yang mau membacakan identifikasi masalah yang ditemukan? Oh ya, Mas Fajar silahkan. 1. Bunga telang bisa mengalami perubahan warna. 2. Indikator alami bisa digunakan untuk mengidentifikasi larutan bersifat asam atau basa. Ya, fase selanjutnya yaitu fase kedua. Kita mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, di fase ini kalian itu merumuskan masalah ya dan mencari hipotesis atau jawaban sementara yang telah kalian temukan. Diskusikan bersama kelompok kalian. Ini ketok iki. Ya, sudah selesai rumusan masalah dan hipotesisnya kelompok kunyit? Sudah. Kelompok secang? Sudah. Kelompok telang sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang dari kelompok mana yang akan membacakan? Oh ya, kelompok secang. Silahkan Mas Wahyu. 1. Bagaimana cara menentukan larutan bersifat asam atau basa dengan indikator alami? Hipotesis. Menguji perubahan warna larutan bisa dilakukan dengan menggunakan indikator alami. 2. Bagaimana cara mengetahui pH larutan bersifat asam atau basa? Dengan mengukur pH larutan bisa dilakukan dengan menggunakan pH universal.
Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jadi didapatkan rumusan masalahnya, bagaimana cara menentukan larutan bersifat asam atau basa dengan indikator alami. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui pH larutan bersifat asam atau basa. Untuk hipotesisnya dari kelompok secang itu menguji perubahan warna larutan bisa dilakukan dengan menggunakan indikator alami. Yang kedua, mengukur pH larutan bisa dilakukan dengan menggunakan pH universal. Ya, fase ketiga yaitu membimbing penyelidikan kelompok. Nah, pada fase ini kalian nanti tuliskan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan yang akan kalian rancang. Tuliskan alat dan bahan yang sudah kalian bawa dari rumah. Setelah itu dirancang ya, percobaannya kira-kira mau seperti apa. Dari diskusi kalian sudah ya didapatkan bahan dan alatnya yang akan digunakan serta rancangan percobaannya. Kira-kira dari kelompok mana yang mau membacakan? Oh iya, Mas Fian silahkan. Alat dan bahan. Alat 1 pipet tetes, 2 gelas plastik, 3 sendok plastik, 4 pH universal, 5 label nama, 6 nampan plastik. Bahan air mineral, 2 air cuka, 3 air sabun, 4 air jeruk nipis, 5 minuman bersoda, 6 ekstrak kunyit. Tuliskan rancangan percobaan. Menggunakan pH universal. Ambil larutan sampel masing-masing kurang lebih 10 ml. Masukkan ke gelas plastik, celupkan pH universal ke dalam larutan sampel, amati perubahan warna pH universal, catat hasilnya. Menggunakan indikator alami, ambil larutan sampel masing-masing kurang lebih 10 ml. Masukkan ke dalam gelas plastik, teteskan ekstrak kunyit 2 atau 3 tetes menggunakan pipet ke dalam masing-masing larutan sampel. Amati perubahan warna yang terjadi, catat hasilnya. Ya. Sekarang lakukan percobaan yang telah kalian rancang. Ya. Selanjutnya setelah kalian melakukan percobaan, tulis hasil pengamatan. Ya, nanti yang kelompok kunyit ya ditulis yang perubahan warnanya yang kunyit saja. Nanti yang kelompok secang, yang kelompok telang juga yang telang. Silahkan lakukan percobaan bersama kelompok kalian. Itu nanti ditulis.
Selanjutnya, fase 4 yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil diskusi. Agar kalian lebih memahami tentang asam dan basa, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD dan diskusikan bersama kelompok kalian. Silahkan dikerjakan terlebih dahulu, Ibu kasih waktu. Dari hasil percobaan kalian dan diskusi dengan kelompok kalian, dipresentasikan ya. Kelompok siapa yang akan mempresentasikan terlebih dahulu? Oh iya, silahkan kelompok Bunga Telang maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana. Fajar. Dwi. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Air mineral bunga telang biru tua, netral. Air mineral netral. pH-nya 7. Yang kedua, air cuka warna bunga telang pink muda. Bersifat asam. Ditulis. Satu, berdasarkan analisis hasil pengamatan, kelompokkanlah sifat larutan tersebut ke dalam asa, basa, atau netral. Jawab. Asam, air cuka, air jeruk nipis. Yang basa, air sabun, minuman bersoda. Yang netral, air mineral. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau maju? Oh ya, kelompok Secang, kelompok 2. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Air mineral perubahan warna merah. Netral. Asam. Air jeruk nipis. Kuning keruh. Asam. pH 2. Yang termasuk asam, air cuka dan air jeruk nipis. Basa, air sabun deterjen, dan air soda. Netral, air mineral. 4. Apa yang dimaksud dengan indikator asam basa dan indikator alami? Indikator asam basa adalah suatu senyawa organik yang dapat berubah warna dengan pH. Biasanya digunakan untuk membedakan perubahan warna yang berbeda pada larutan asam dan basa. 5. Sebutkan sifat-sifat asam dan basa. Sifat-sifat asam. Rasanya masam, dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dalam air menghasilkan ion hidrogen H+. Bersifat korosif, mempunyai pH lebih dari 7. Ya, ada pertanyaan dari kelompok 2? Oh ya, silahkan Mas Rian, tanya apa? Itu air cuka, kenapa pH-nya bisa menjadi bukan 8 atau 7? Cuka. Cuka, pH-nya kenapa 2, Mas Wahyu? Karena bersifat asam. Oh iya, karena air cuka sifatnya asam. Itu ya Mas Rian ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Wahyu juga. Untuk kelompok Secang, silahkan kembali ke tempat duduknya. Ya, selanjutnya masuk ke fase 5, yaitu menganalisa dan mengevaluasi pemecahan masalah. Di sini Ibu akan membahas plus sedikit materi yang ada di LKPD, ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tadi dari LKPD dapat diketahui bahwa sifat-sifat asam, tadi apa? Apa sifat-sifat asam? Rasanya masam.
ya. Terus dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dalam air menghasilkan ion hidrogen bersifat korosif atau menyebabkan korosi logam, ya, berkarat gitu ya. Yang kelima, mempunyai pH kurang dari 7. Tadi kalian sudah melakukan percobaan, sudah tahu ya, ini namanya indikator kertas, indikator universal. Cara makainya tadi sudah tahu ya, dicelupkan di larutannya sebentar, terus dikeluarkan, terus dicocokkan. Ya. Untuk percobaan pada siang hari ini, kita tadi memakai indikator alami dan indikator buatan. Untuk yang indikator alami, kita pakainya tadi ada ekstrak kunyit, secang, sama bunga telang. Untuk yang indikator buatan, tadi kita memakainya pH universal. Ibu akan mereview tadi hasil pengamatan dari kelompok kunyit, kelompok secang, dan kelompok bunga telang. Dari kelompok kunyit, ya, untuk air mineral warnanya kuning, masih sama dengan warna ekstrak kunyitnya, ya. Untuk yang dari secang itu warnanya juga merah, dan telang itu warnanya biru tua. Jadi kalau air mineral itu sifatnya netral dan pH-nya 7. Untuk air cuka, perubahan warnanya kalau kunyit warnanya jadi lebih terang. Di sini dari kelompok kunyit menyebutkan orange terang. Untuk yang secang warnanya jadi kuning, ya. Untuk yang bunga telang warnanya jadi pink muda. Air cuka itu sifatnya asam, dan tadi kalian sudah mengukur pH-nya. pH-nya didapatkan pH-nya 2. Kalian amati video yang akan Ibu tampilkan. Assalamualaikum. Dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sifat yang paling mencirikan asam adalah terasa asam jika dirasakan oleh indera pengecap. Misalnya, asam asetat yang biasa dikenal dengan asam cuka, asam sitrat yang terkandung dalam jeruk. Selanjutnya, hampir terakhir ya, kesimpulan apa yang kalian dapatkan hari ini? Tuliskan bersama kelompok kalian di LKPD. Silahkan Ibu tunggu. Kesimpulan yang didapat pada siang hari ini apa? Dari kelompok berapa yang mau menyampaikan? Oh iya, Mbak Anjani dari kelompok secang, silahkan. Kesimpulan dari kelompok secang. 1. Sifat asam adalah bersifat masam. Dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Dalam air menghasilkan ion H+, bersifat korosif, dan mempunyai pH kurang dari 7. Sifat basa adalah rasanya pahit, dapat mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Dalam air menghasilkan ion OH-, bersifat kaustik, dan mempunyai pH lebih dari 7. Ya, anak-anak ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Ya. Selanjutnya, ya, ayo kerjakan. Kerjakan apa? Angket, motivasi, dan post-tes. Ibu bagikan dulu angket motivasinya, nanti kalian kerjakan. Setelah selesai, nanti mengerjakan post-tes. Mas Lian. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan angket motivasi, sekarang masuk ke post-tes. Untuk link Google Form-nya Ibu bagi di grup ya. Ya, silahkan dibuka. Sudah Ibu bagi di grup ya. Silahkan dikerjakan.
selanjutnya untuk refleksi pembelajaran pada siang hari ini. Yang pertama, apakah proses pembelajaran yang berlangsung hari ini menyenangkan atau tidak? Alhamdulillah menyenangkan. Ya, untuk refleksi yang kedua, manfaat apa yang telah kalian dapatkan? Ya, Mbak Nabila. Kita cari tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari terdapat larutan yang bersifat asam dan basa. Selain itu, tanaman yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sebagai indikator alami. Ya, untuk tugas selanjutnya di rumah kalian baca atau pelajari tentang proses terbentuknya garam. Ya, ingat bisa cari di buku paket atau di literatur. Baca di internet dan cari dari sumber yang terpercaya. Alhamdulillah pelajaran pada siang hari ini telah selesai. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari pelajaran pada siang hari ini. Sebelum Ibu tutup pelajaran pada siang hari ini, Ibu minta tolong kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqnas tiba'ah wa arinal batila batila warzuqnas timaba. Amin ya rabbal alamin. Tutup. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.